Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Tema besar kita adalah fikih, dan kajian kita kali ini pasal tentang mengusap dua sepatu. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini yang kita awali dengan bersama membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawaid As'ad wa Syekhuna Zafir Munawwar wa Syekhuna Ki Harir Abdul Azim wa Syekhuna Ki Muzakkir Ridwan wa Hadratu Syekh Ki Hasim Asy'ari summa khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim wa khususan ila Syekh Abi Syuja wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini. Allahumma antahdiyana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah wa rizqan thayyiban wasi'an halalan wa waladan salihah wa zawjan salihah. Syalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wal mashu, dan adapun mengusap alal khuffaini, atas dua khuf atau sepatu, jaizun, itu boleh. Kebolehannya itu bisalasati syara'ita, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ayabtadi'a, hendaknya memulai siapa siapa masih lubasahuma, kepada memakai kedua sepatu, ba'da kamalit taharati, setelah sempurnanya bersih suci. Syarat yang kedua, wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa kedua sepatu itu, satiraini, itu dapat menutupi apa kedua sepatu itu, al-mahalla, kepada tempat apa, ghuslal fardi, kepada tempat yang kepada tempat membasuh kefarduan dalam wudu, minal qadamaini, dari kedua kaki. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna, dan hendaknya ada apa kedua sepatu, mimma, itu dari sesuatu, yumkinu, yang memungkinkan, apa ma, tatabu al-masyi, kepada terus-menerus berjalan, alaihima, atas kedua khuf atau sepatu. Nah, ini kita pasal ini berbicara tentang mengusap. Ini dalam tanda kutip. Ini kalau pada zaman dahulu orang-orang itu sering melakukan perjalanan yang jauh sekali. Nah, ini dikaitkan dalam persoalan ibadahnya atau salatnya. Nah, kalau orang-orang zaman dahulu biasanya melakukan perjalanan itu menggunakan sepatu yang kuat, sepatu kulit gitu. Yang mana biasanya kalau tinggi sepatunya itu melebihi dari mata kakinya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa sepatu mereka tuh biasanya terbuat dari kulit hewan, tapi kuat seperti itu, yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Jadi ini ada titik berat atau kelemahan bagi orang yang hendak melakukan sholat, biasanya ketika mau wudu. Ribet ketika harus melepas sepatunya lagi gitu. Nah, ini kalau dalam konteks khuf atau dalam konteks mengusap sepatu, itu tidak perlu kita membuka sepatunya lagi, tapi membasuh kaki itu diganti dengan hanya sebatas mengusap kedua sepatu.
Nah, kebolehan mengusap kedua sepatu ini itu ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, sebelum bagi orang yang hendak melakukan perjalanan ataupun orang yang tidak melakukan perjalanan tapi dia mau melakukan khuf ini, mengusap. Jadi syarat yang pertama itu adalah dia harus bersih suci dulu, harus berwudu. Setelah berwudu secara sempurna, kemudian dia memakai sepatu tersebut. Kayak gitu. Kemudian itu syarat yang pertama. Kemudian syaratnya yang kedua adalah kedua sepatu itu hendaknya dapat menutupi bagian fardu ketika kita berwudu. Jadi kalau untuk kaki, bagian batasan fardunya itu ada di mata kaki. Kita mengusap. Jadi sepatu itu batasannya harus bisa menutup sampai ke mata kaki atau tidak melewati mata kaki. Kayak gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah sepatu yang digunakan itu adalah sepatu yang kuat. Sepatu yang kuat. Kalau di dalam syarahnya atau penjelasannya itu mengatakan yang dimaksud dengan kita tasrif dulu ya. Taba'a tutabi'u. Tutabi'u. Taba'a. Tatabu al-masyi. Artinya sepatu tersebut itu yamna'ani nufudhal ma'i, bisa tidak tembus air, kayak gitu. Dalam konteks yang dimaksud dengan sepatu yang kuat adalah sepatu yang tidak tembus air, ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa biasanya orang dulu itu menggunakan sepatu kulit. Kalau sepatu kulit itu kan sepatu yang tidak tembus air, luar biasa ya. Saya lanjut pembahasannya. Wayamsahu, dan mengusap al-mukimu, siapa orang yang mukim, yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Wal musafiru, dan adapun musafir, salah 1 ayamin, itu 3 hari, bilayalihinna, dengan malam-malamnya. Wabtida'ul muddati, dan adapun permulaan waktu, min hina yahdasu, ketika berhadas siapa masih ba'da lubsil khufaini, setelah memakai kedua khuf atau sepatu. Fa'in masaha, oleh karena itu apabila mengusap siapa masih fil hadari ketika itu, summa safaro, kemudian dia melakukan perjalanan siapa masih, au masaha, atau mengusap siapa masih fis safari, di dalam perjalanan, summa aqoma, kemudian dia melaksanakan sholat, atamma, maka sempurna mashu muqimin, mengusapnya orang yang mukim. Jadi dalam konteks khuf atau dalam konteks mengusap 2 sepatu ini, itu subjeknya ini dibagi menjadi 2. Ada mukim, ada musafir. Kalau orang yang mukim itu adalah orang yang menetap, orang yang memang penduduk asli di situ, kemudian menetap. Sedangkan musafir adalah orang yang sering melaksanakan perjalanan yang jauh-jauh, kayak gitu. Nah, ini ada 2 qayyid atau 2 batasan yang perlu kita perhatikan. Ketentuan bagi mukim atau orang yang memang penduduk asli, yang memang menetap di suatu daerah, kemudian dia hendak melakukan khuf ini, mengusap khuf ini, maka batasan waktunya itu hanya 1 hari 1 malam, seperti itu. Sedangkan musafir itu 3 hari 3 malam. Karena memang kalau pada konteks pada zaman dahulu memang musafir itu melakukan perjalanan itu dari satu kota ke kota yang lain. Kebanyakan memang menggunakan kendaraan hewan, tapi mereka juga kebanyakan berjalan kaki, kayak gitu. Jadi kalau orang yang mukim 1 hari 1 malam, kemudian musafir itu 3 hari 3 malam. Terus pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara menghitung masa 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu? Ya, cara menghitungnya itu misalnya nih, dia sudah sempurna melakukan bersih suci seperti berwudu, kemudian dia dia memakai kedua sepatu atau khuf tersebut, terus dia melakukan perjalanan. Nah, dia melakukan perjalanan, kemudian dia berhadas. Nah, ukuran 1 hari itu dihitung semenjak pertama kali dia berhadas. Tapi apakah mungkin ada orang yang berhadas itu setelah 1 hari melakukan perjalanan?
Tidak kan, kayak gitu. Palingan misalnya nih dari jam 7 ke jam 12, terus di jam 12-nya itu dia rasa buang air kecil, maka wudunya batal. Iya, wudunya batal, tapi hitungan satu harinya itu dimulai dari jam 12. Kita ketahui bersama bahwa satu hari dalam konteks ini adalah 24 jam. Satu hari satu malam 24 jam, kayak gitu. Jadi hitungan waktu mulai satu harinya itu dimulai dari jam 12 ke jam 1. Itu 1 jam. Hitung disesuaikan dengan pertama kali dia berhadas. Nah, kalau dia berhadas sementara dia masih menggunakan khuf ketika itu, perlu kita ingatkan bahwa dia berwudu tidak seperti biasanya, khusus di bagian kaki, gitu. Nah, ketika sudah urutannya sudah masuk ke kaki, berwudu, membasuh kaki, maka dia tidak perlu melepas sepatunya lagi. Dia cukup mengusap kedua sepatunya itu, maka sah wudunya tanpa melepas sepatu, seperti itu. Sedangkan bagi orang yang mukim itu 1 hari 1 malam. Ini ada ada persoalan di sini yang mengatakan kalau misalnya nih kita mengusap setelah melakukan bersih suci secara sempurna, terus memakai sepatu, terus setelah itu kita langsung mengusap, artinya mungkin dalam tanda kutip kita uzur ya, kita buang air kecil ketika itu, terus kita langsung berwudu, yang mana ketika masuk ke bagian membasuh kaki kita mengusap kedua khuf. Kemudian begitu juga atau setelah melakukan bersih suci, memakai sepatu, kemudian melakukan perjalanan yang jauh, kemudian di tengah perjalanan baru melakukan mengusap sepatu ini, maka dia ketika itu, ini menurut konteks kitab ini, itu tetap dikatakan sebagai orang yang mukim kalau misalkan perjalanannya itu masih berada dalam waktu 1 hari 1 malam. Entah statusnya sebagai musafir ataukah sebagai mukim, tetap dikategorikan sebagai mukim dengan catatan itu tadi. Jadi enak di sini, konteksnya enak bagi si musafir. Jadi ketika dia mengusap yang pertama kali, kemudian ternyata masa perjalanannya itu belum sampai 1 hari 1 malam, maka kategorinya dia tuh bukan musafir, dia tetap mukim, kayak gitu. Saya lanjut. Waya betulu dan batal al-mashu mengusap bisalasati asya'a dengan 3 perkara. 3 perkara itu bikhal'ihima dengan melepas kedua sepatu. Wangqidha'il muddati dan batalnya masa atau waktu yang telah ditetapkan. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusla kepada mandi. Jadi ketentuan dalam kebolehan mengusap sepatu atau khuf ini itu batal dengan 3 perkara. Yang pertama, itu kita melepas khuf di tengah perjalanan. Jadi pas kita melakukan perjalanan yang jauh, kemudian misalnya ada binatang yang masuk dalam sepatu kita melepas. Nah, itu maka khuf kita batal ketika itu. Jadi kita harus mengulang lagi, seperti itu. Itu yang pertama. Perkara melepaskan sepatu itu langsung berkonsekuensi untuk batalnya mengusap khuf. Kemudian yang kedua adalah habisnya waktu yang telah ditetapkan. Jadi bagi mukim waktunya itu adalah 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Jadi dalam rentan waktu 3 hari 3 malam ini bagi musafir, kemudian dia melewati batas waktu 4 hari, itu otomatis langsung batal khufnya. Dia harus mengulang lagi untuk 3 hari berikut, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wama yujibul ghuslah. Ini dalam tanda kutip apabila kita berhadas yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Misalnya kita sebagai perempuan ketika sudah memakai khuf, kemudian dalam perjalanan kita mengalami haid, maka ketika itu otomatis kita langsung
otomatis langsung batal. Artinya langsung tidak berlaku lagi kebolehan kita mengusap kedua sepatu. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai kebolehan mengusap kedua khuf. Jadi sebenarnya ini adalah keringanan bagi musafir atau orang-orang yang melakukan perjalanan. Tapi ini juga diberikan keringanan kepada orang yang mukim, orang yang menetap di daerah itu sendiri. Seperti kita yang sudah di Sumba, dari kita lahir sampai sudah umur bertahun-tahun kita di Sumba, maka kita dikategorikan sebagai mukim karena memang kita yang menetap. Nah, musafir itu biasanya orang yang dari Jawa ke Sumba, itu mereka dikategorikan sebagai orang yang musafir, melakukan perjalanan kayak gitu. Jadi luar biasa, dalam Islam itu memang memberikan konteks kepada kita, memberikan konteks keringanan kepada kita dalam hal apapun. Bahkan dalam hal kita hendak melaksanakan perjalanan pun, Islam mengatur bagaimana kita memperoleh keringanan. Seperti itu. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini, yang mana fasal kita itu sangat menarik, yaitu mengusap kedua khuf atau mengusap kedua sepatu. Ketika kita berwudu, kita tidak perlu membasuh dengan air, cukup mengusap bagian luar sepatu. Kayak gitu. Sekian dari saya, semoga apa yang kita bahas bersama pada pagi hari ini kiranya kita mendapat berkah, barokah, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.